Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saputra Novelan Eskomimkom, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ridwan War, dan 3 rekan saya yaitu Aidil Ahmad, Dimas Ansyari Aritonang, dan Ayu Wandira. Dan di sini selanjutnya saya serahkan kepada Ayu untuk melanjutkan. Kepada Ayu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wandira, NPM 2114370344. Saya akan membacakan pentingnya interaction design. Interaction design adalah interaksi antara pengguna dan produk. Tujuan dari interaction design sendiri adalah untuk menciptakan produk yang memungkinkan pengguna mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara terbaik. Ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan interaction design, misalnya estetika, gerakan, suara, dan masih banyak yang lainnya. Dengan mengambil istilah desain interaksi atau interaction design, di sini dimaksudkan sebagai berikut: merancang atau mendesain produk-produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, ini adalah tentang menciptakan pengalaman pengguna atau user experiences yang meningkatkan dan menambah nyaman cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Oke, pentingnya mempelajari interaction design. Berkembangnya industri teknologi dan munculnya banyak startup memperkenalkan kita pada beberapa nama pekerjaan yang baru. Seperti pada industri desain, ada kategori pekerjaan baru yang bernama user interface atau UI dan user experience atau UX. Desainer pada dasarnya UI dan UX merupakan bagian dari web, aplikasi atau mobile yang termasuk sebagai produk dari sebuah startup. Pekerjaan ini berkaitan erat dengan desain produk. Hanya saja produk yang dikembangkan adalah produk digital. Proses desain akan mirip dengan proses desain produk yang tentu memerlukan riset untuk mendapatkan hasil desain yang fungsional tanpa mengurangi keindahan sebuah aplikasi tersebut. Oke, kita lanjut. Manfaat mempelajari interaction design. UI atau UX terus berkembang. Perkembangan UI atau UX sebuah aplikasi akan mengikuti perkembangan perusahaan atau teknologi, dan jadi halnya proses membuat sebuah produk dari startup agar mencapai tingkat minimum viable produk. UI dan UX akan mengikuti perkembangan produk yang ada, sehingga UI dan UX tidak akan menjadi proyek yang membosankan. 2. Mengembangkan design thinking seseorang. Dengan menjadi UI atau UX designer, tentu seorang desainer akan memberikan alasan dari fitur yang dibuat pada setiap halaman aplikasi. Jika kamu mempelajari UI dan UX, maka kamu akan mengembangkan design thinking yang kamu miliki. Jadi alasan dari desain yang kita buat tidak berdasarkan estetika saja, melainkan fungsi yang diadaptasi oleh user. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, hasil dari desain langsung diterapkan. UI atau UX yang sedang dibuat oleh tim UI dan UX akan langsung dicoba oleh user dari aplikasi tersebut. Maka seseorang UI atau UX designer tentu akan para user, sehingga proses pengembangan desain produk pada proses trial ini kamu akan mengetahui fungsi mana atau desain mana yang akan mengganggu user experiences dari sebuah aplikasi. Maka pemahaman tentang desain produk itu akan jauh lebih berkembang. Yang keempat,
UI atau UX dibutuhkan oleh startup dan perusahaan teknologi. Bayangkan startup dan perusahaan teknologi yang ingin mengembangkan web atau memerlukan UI dan UX designer untuk mengembangkan aplikasi dari segi fungsi, estetika, dan branding. User interface dari sebuah aplikasi akan memberikan identitas dari sebuah startup, sedangkan user experience dari sebuah aplikasi akan mengembangkan kesan serta perilaku konsumen terhadap produk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Ansari Aritonang. Kepada Dimas, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang ketiga, aspek dan mindset yang harus dipelajari terkait interaction design. Ada faktor lain yang dapat mengantar seseorang mencapai kesuksesan, yaitu pola pikir atau mindset. Menurut Dr. Carol S. Dweck, seorang psikolog di Stanford University, terdapat dua pola pikir manusia, yaitu growth mindset dan fixed mindset. 4 mindset sederhana yang wajib dimiliki para UX designer. 1. Menemukan inspirasi UX dari mana saja. Yang kedua, selalu memperhatikan lingkungan dengan sesama. Yang ketiga, tidak mudah puas. Yang keempat, solutif. 4. Contoh-contoh UI yang menentukan tombol, ikon, gambar, teks, desain layar, dan visual lainnya yang menjadi jembatan produk dengan pengguna, berinteraksi dengan produk. Kecerdasan buatan adalah menjadi bagian UX design. User interface memberikan cara yang lebih mudah dan simpel dalam berinteraksi dengan teknologi. Interface atau antarmuka agar dapat digunakan dengan mudah oleh siapapun tanpa harus memiliki keahlian khusus. Dalam kita pasti tidak lepas dari yang namanya teknologi, mulai dari yang kecil seperti smartphone maupun yang besar seperti mesin ATM. Tanpa adanya user interface yang baik, tentunya kita kesulitan menggunakan kedua hal itu yang kami yakini sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh UI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Suaranya, Bang Dimas, suaranya Bang. Di mute. Bang Dimas, itu suaranya, Bang. ya, sorry. Yang pertama ada mouse. Bentuk mouse yang paling umum mempunyai dua tombol utama yang dapat ditekan. Mouse modern umumnya dilengkapi dengan tombol gulir yang juga dapat ditekan sebagai tombol ketiga. Walaupun demikian, komputer-komputer berbasis Macintosh biasanya menggunakan mouse satu tombol. Mouse bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan keras dan rata. Mouse yang lebih modern sudah tidak menggunakan bola lagi, tetapi menggunakan sinar optis untuk mendeteksi gerakan. Selain itu, ada pula yang sudah menggunakan teknologi nirkabel, baik yang berbasis radio, sinar inframerah maupun Bluetooth. Yang kedua, voice-based search interface. Google Voice Search yang dapat dengan mudah memberikan hasil apa yang kalian mau di search engine berdasarkan suara. Seiring berjalannya waktu, user interface jenis ini mengalami perkembangan pesat, di mana mereka dapat mempercepat proses kompleks, memberikan hasil pencarian yang relevan, dan mengenali berbagai macam bahasa yang manusia gunakan.
Yang ketiga, klik wheel pada iPod. iPod adalah merek serangkaian perangkat pemutar media digital yang dirancang dan dijual oleh Apple atau Hewlett Packard. Hewlett Packard juga sempat menjual produk tersebut dengan nama Apple iPod plus HP. Nama iPod juga dahulu merupakan nama salah satu varian pemutar media digital dalam rangkaian tersebut, atau varian kini disebut dengan iPhone Classic. Sebagian besar varian iPod memberikan antarmuka pengguna atau user interface yang sederhana dengan menggunakan desain dalam bentuk roda putar atau scroll wheel. iPod Classic menyimpan datanya di dalam sebuah hard drive, sementara model lainnya menggunakan flash memory, seperti sebagian besar perangkat pemain musik lainnya. iPod bisa digunakan sebagai hard drive eksternal bila disambungkan ke sebuah komputer. Yang keempat, mesin ATM. Interface pada mesin ATM memudahkan penggunanya dalam hal menarik serta menyetor uang tunai mereka. User hanya perlu memasukkan kartu ATM, memasukkan PIN-nya, dan nantinya akan muncul opsi yang bisa user pilih sesuka hati. Sekarang ini telah tersebar luas. Jenis ATM berbasis touchscreen, di mana pengguna menjadi jauh lebih mudah dalam melakukan transaksi uang tunai. Hal ini tentunya terobosan baru dan canggih dalam dunia user interface di bidang perbankan. Yang kelima, gesture recognition. Saat ini, pengguna gesture recognition atau interaksi manusia dengan komputer berbasis gerakan yang paling luas dan dikenal adalah dalam bermain game atau virtual reality. Tetapi tidak hanya itu saja, gesture recognition kemungkinan akan diaplikasikan pada OS PC maupun laptop di masa depan. Bahkan ahli bedah menggunakannya untuk mengakses data pasien di tengah operasi. NASA pun menggunakan gesture recognition untuk menggerakkan robot dalam menjelajahi luar angkasa. Saat komputer membaca gerakan, dunia adalah antarmukanya. Yang keenam, virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia, sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual, terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dimas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aidil. Kepada Aidil, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terdapat beberapa yang akhir ini dalam pembuatan aplikasi sendiri. User experience adalah salah satu bagian terpenting dalam pengembangan perangkat lunak, yang mana sebuah aplikasi atau produk digital yang baik tentunya memiliki interaksi, pengalaman yang mudah untuk digunakan oleh pengguna atau user. Peran user experience atau UX di sini sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga untuk proses ke depannya mampu bersaing dengan kompetitor di bidang IT yang sama. Pengertian user experience. Singkatnya, user experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience, produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang buruk membuat pengguna frustasi karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tujuan user experience. Setelah mengetahui pengertian dari user experience,
Selanjutnya Anda harus memahami tujuan user experience sebenarnya. Berikut ini merupakan beberapa tujuan utama dari penggunaan UX untuk mendukung kinerja produk Anda. Yang pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Yang kedua, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Yang ketiga, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Experience. Setelah mengenal apa user experience, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai metode user experience. Di dalam konsep pengembangan UX, terbagi lagi menjadi berbagai metode untuk pemecahan suatu permasalahan yang berhubungan dengan interaksi antara pengguna dengan sistem aplikasi. Yang pertama, user-centered design. Metode user experience yang pertama adalah user-centered design atau desain yang berpusat pada pengguna. Jadi, UX yang akan dibuat berfokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan pengguna langsung. Biasanya akan dilakukan proses wawancara oleh UX researcher, di mana dari proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi berupa data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain, sehingga desain produk awal yang akan dibuat lebih berfokus pada masukan atau saran yang diberikan oleh beberapa user yang telah diwawancarai. Kedua, activity centered design. Metode yang selanjutnya adalah activity centered design atau desain yang berpusat pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung dari aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tepati, di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Aktivitas di sini terbagi menjadi task atau tugas, action atau tindakan, dan operation atau operasi. Ketiga jenis aktivitas tersebut yang akan membantu dalam membuat struktur UX desain yang baik dan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Yang ketiga, keep it simple stupid. Metode yang ketiga adalah keep it simple stupid atau tetap sederhana bodoh. Maksudnya di sini adalah dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Jadi, metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sesederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik serta mendukung pengalaman pengguna yang efektif. Yang keempat, goal-directed design. Metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user experience adalah goal-directed design, atau desain sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada metode ini, Anda dapat memulai mewawancarai beberapa user yang nantinya data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. Interface dan user experience. Perbedaan antara UI dan UX. Yang paling mendasar perbedaan user interface dan user experience adalah terletak pada tujuan dan fungsi keduanya. Untuk UI sendiri, lebih berfokus pada membuat sebuah tampilan visual pada aplikasi yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode untuk menghasilkan antarmuka yang dapat diintegrasikan langsung oleh pengguna. Sedangkan UX lebih berfokus pada bagaimana memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna produk digital yang Anda bangun. Perbedaan selanjutnya terletak pada visualisasi dari UI dan UX itu sendiri. Dari sisi yang terbuka, pengguna UI dilihat oleh pengguna dengan baik pada interface aplikasi. Sedangkan pengalaman pengguna UX tidak dapat dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan dari proses ketika berinteraksi langsung dengan aplikasi. Sekian dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aidil. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.